Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Bu Rahma. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Coba lihat kanan, kirinya udah pada lengkap belum? Ya Bu. Berarti hadir semua ya. Iya Ibu. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir Ibu. Pinter. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan sejak kita kecil atau sejak kita dilahirkan. Kalau kewajiban apa ya? Ada yang tahu? Sesuatu yang wajib atau harus kita lakukan. Yap, betul. Sesuatu yang harus kita lakukan. Coba, kalau hak kita di rumah apa ya? Kan kasih sayang dari orang tua Bu. Iya, salah satunya mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Kalau hak kita di sekolah, Mendapat fasilitas dari sekolah. menerima fasilitas dari sekolah. Terus kita juga menerima hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalau kewajiban kita di rumah apa coba? Membantu orang tua Ibu. Betul. Kewajiban kita di rumah yaitu membantu orang tua kita. Kalau kewajiban kita di sekolah apa? Belajar Ibu. Iya. Belajar sungguh-sungguh. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Gandis. Kepada Ibu Gandis dipersilakan. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Tadi Ibu Rahma sudah menjelaskan sedikit ya tentang hak dan kewajiban. Nah, berarti hak dan kewajiban yang harus kita dapatkan dan kita penuhi di rumah. Sekarang anak-anak sudah paham apa itu hak dan kewajiban di rumah. Ibu minta kalian buka buku siswa halaman 4 tentang tabel hak dan kewajiban di rumah. Kalian bisa melihat apa saja contoh dari hak dan kewajiban di rumah. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian apa saja pengalaman pribadi kalian tentang hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban kalian di rumah. Silahkan berdiskusi dan jangan lupa untuk dicatat ya apa saja pengalaman pribadi teman kalian. Baik, waktunya sudah selesai. Ibu minta satu orang dari masing-masing kelompok untuk menceritakan apa saja pengalaman teman-teman kelompok kalian, dimulai dari kelompok 1, dilanjut kelompok 2, 3, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, dari presentasi teman-teman kalian tadi, kalian bisa lebih mengetahui apa itu hak dan kewajiban di rumah. Kita patutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa saja yang telah kita peroleh dari orang tua kita. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka karena mereka tidak pernah lelah untuk berusaha agar segala hak kita dapat terpenuhi. Dan kita pun tidak boleh melupakan apa saja kewajiban yang harus kita lakukan di rumah. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, akan dilanjutkan oleh Ibu Amal. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Amalia. Nah, kalian semua kan tadi kan udah belajar banyak ya dari Ibu Gandis. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong. Kira-kira kalian tahu nggak masalah apa aja yang kalian hadapi sebagai hak dan kewajiban kalian di rumah? Ibu kasih contoh. Contohnya itu, kalau Ibu jalan-jalan atau Ibu bermain, pakaian Ibu kotor, pakaiannya itu harus dicuci. Nah, coba siapa yang mau kasih tahu Ibu masalah yang kalian hadapi di rumah? Tunjuk tangan ya. Boleh, Rama? Iya, bener. Jadi, kalau misalnya kita
habis bermain atau habis sekolah, kalau sepatunya udah mulai kotor atau segala udah mulai kotor itu juga harus dicuci. 2 lagi deh, siapa yang mau tunjuk tangan? Boleh Tika? Iya, sebelum kita ingin pergi bermain dari pulang sekolah atau mau tidur siang, itu harus berganti baju dulu. Bener, jadi bajunya itu nggak gampang kotor atau nggak gampang lecek ya, jadi bisa dipakai lagi deh buat sekolah besok. Satu lagi, boleh Tony? Betul sekali. Kalau kalian habis bermain di rumah, misalnya mainannya berantakan, mobil-mobilannya berantakan, balok-baloknya berantakan, atau bonekanya berantakan, itu harus dibereskan kembali. Pintar semua, kita tepuk tangan. Nah, sekarang ibu minta kalian buka buku paketnya, buku tematiknya, halaman 14. Ibu juga buka di sini. Siapa yang udah buka? Nah, di sini itu ada contohnya. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Jadi, yang seharusnya Edo lakukan itu adalah sebaiknya Edo segera pulang ke rumah dan membersihkan diri seperti mandi, berganti baju seperti itu agar tidak sakit. Itu kewajiban yang harus Edo lakukan. Atau seharusnya Edo itu menunggu dulu di tempat yang teduh sampai hujannya reda. Nah, di sini kan ada 4 pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Boleh Raka? Pertanyaannya adalah Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Harusnya Udin ngapain sih? Benar sekali. Harusnya itu Udin memakai pakaian yang ada. Kan pakaiannya masih baru, masih bagus, dan pakaiannya banyak. Jadi Udin harus menggunakan pakaiannya agar tidak mubazir. Bener banget. Pertanyaan kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Boleh? Siapa yang mau? Iya, Sinta? Benar banget. Jadi, seharusnya kalau Dayu mau main lompat tali, Dayu menggunakan celana olahraga atau celana untuk bermain. Jangan menggunakan rok ya. Jadi saya Dayu ganti rok dulu. Pertanyaan nomor 3. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih menggunakan seragam sekolah. Siapa yang mau jawab? Boleh Tony? Benar banget. Jadi saat Benny habis pulang sekolah dan Benny ingin bermain entah dengan tetangganya, dengan siapapun itu, seharusnya Benny itu mengganti bajunya terlebih dahulu dengan pakaian bermain atau pakaian olahraga. Jadi seragamnya tidak kotor, tidak rusak, tidak lecek atau sampai sobek ya. Jadi masih bisa digunakan untuk bersekolah kembali. Pertanyaan terakhir nomor 4. Pulang sekolah, Lani sangat lelah sampai ia tertidur siang tanpa berganti baju. Seharusnya Lani seperti apa? Siapa yang mau jawab? Ibu panggil siapa ya? Banyak banget yang tunjuk tangan. Boleh Tia? Benar. Jadi setelah pulang sekolah, sama Lani juga seharusnya berganti baju dulu dengan pakaian tidurnya atau pakaian bermainnya. Jadi baju sekolahnya itu
tidak lecek ya, jadi masih bisa dipakai untuk sekolah besok. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian bercerita masalah apa aja sih yang kalian hadapi di rumah. Seperti tadi, seperti Edo, Udin, Lani, mereka tuh mempunyai masalah bermain tapi belum ganti baju, atau tidur siang tapi belum berganti baju, kayak gitu. Siapa yang mau cerita? Boleh deh, Dira duluan. Jadi Dira punya masalah kalau Dira itu sering menendang kaleng di jalanan kalau pulang sekolah ya. Jadi sepatu depannya itu sering suka sobek atau suka kebuka gitu. Seharusnya apa yang Dira lakukan? Siapa yang mau kasih saran ke Dira? Boleh Kiki. Nah, jadi sebaiknya itu Dira, kamu harus menggunakan sandal atau sepatu yang buat main bola. Jadi kalau misalnya sepatu sekolah nanti jadi gampang rusak. Jadi kalau misalnya di jalan harus tahan untuk tidak nendang sesuatu, kaleng atau apapun itu ya. Siapa yang mau bercerita lagi? Boleh Arya. Jadi Arya sering terlambat sekolah karena Arya baru beresin bukunya itu di pagi hari ya. Jadi terlambat sekolah. Nah, sebaiknya Arya ngapain? Siapa yang mau kasih saran Arya? Boleh Dev? Benar kata Dev. Arya, kamu sebaiknya itu beresin barang-barang buat sekolahnya, baju, buku, sepatu, perlengkapan sekolah itu pada saat di malam hari sebelum tidur. Jadi nanti di pagi harinya gak perlu deh cari-cari mana ya buku ini, mana ya dasi, topi, gesper, kaos kaki. Jadi gak perlu seperti itu karena udah disiapkan dari malam hari. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian akan bertemu ibu guru selanjutnya. Dadah. Boleh Kiki? Nah, jadi sebaiknya itu Dira, kamu harus menggunakan sandal atau sepatu yang buat main bola. Jadi kalau misalnya sepatu sekolah nanti jadi gampang rusak. Jadi kalau misalnya di jalan harus tahan untuk tidak nendang sesuatu, kaleng atau apapun itu ya. Siapa yang mau bercerita lagi? Boleh Arya. Jadi Arya sering terlambat sekolah karena Arya baru beresin bukunya itu di pagi hari ya. Jadi terlambat sekolah. Nah, sebaiknya Arya ngapain? Siapa yang mau kasih saran Arya? Boleh Dev? Benar kata Dev. Arya, kamu sebaiknya itu beresin barang-barang buat sekolahnya, baju, buku, sepatu, perlengkapan sekolah itu pada saat di malam hari sebelum tidur. Jadi nanti di pagi harinya gak perlu deh cari-cari mana ya buku ini, mana ya dasi, topi, gesper, kaos kaki. Jadi gak perlu seperti itu karena udah disiapkan dari malam hari. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini.
kalian akan bertemu ibu guru selanjutnya. Dadah. Baik, jadi di sini Ibu Angelica akan menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan oleh Ibu Gandis dan Ibu Amal. Jadi, anak-anak dapat mendapatkan hak, yaitu hak perlindungan, hak kasih sayang, serta anak-anak juga harus melakukan kewajiban, yaitu seperti membereskan tempat tidur, menghormati orang tua, menghormati saudara. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, dibereskan dulu ya tempatnya. Sampai jumpa.